Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pada saat ini yang membicarakan netralitas Kabinet Jokowi. Kita masih bersama dengan Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi dan pengamat politik Ahmad Hoirul Umam. Pak Budi, kalau melihat walaupun benar tidak ada ajakan atau anjuran untuk memilih siapapun, tapi kan kok pas banget begitu ya, sering sekali ada yang pas-pasan begitu. Pertanyaannya Pak Budi, kenapa tidak ya benar-benar cuti saja Pak? Cuti dengan kesatria begitu supaya kemudian fokus konsentrasi kampanye mungkin 1 bulan begitu, nanti selesai pemilu 14 Februari kemudian menjadi menteri lagi. Tidak dipikirkan untuk seperti itu Pak Budi? Begini loh Mas Deo, banyak menteri-menteri itu turun ke lapangan kan pada hari Sabtu Minggu. Dan banyak juga yang ketika mereka turun ke lapangan untuk kepentingan partai politik, itu dalam status cuti. Begitu. Coba aja perhatiin Pak Prabowo dan lain-lain, begitu loh. Termasuk Pak Erlangga, Pak Zul, ini kan juga menggunakan waktu dalam kondisi cuti. Ketika Pada saat cuti. dia turun ke lapangan, cuti kan nggak harus sebulan, bisa 2 hari, bisa 3 hari, gitu loh. Coba aja lihat, makanya kan Bawaslu yang akan memeriksa mereka. Kalau statusnya Pak cuti Budi, ya gimana? itu termasuk pada saat Pak Erlangga menyerahkan bantuan sosial yang tadi kita lihat videonya, itu dalam kondisi cuti sebagai menteri Pak? Ya itu masih dicek. Dia tugasnya sebagai Menko Perekonomian atau sebagai Ketua Umum Golkar. Itu Kalau bantuan Bawaslu yang sosial kan masih harusnya Menko Pak, itu kan tugas pemerintahan Pak, bukan tugas sebagai politisi Pak Budi. Bukan, kan tadi sudah ditegaskan oleh Pak Erlangga bahwa dia ditugaskan oleh Pak Presiden untuk memantau penyaluran itu. Sebagai Menko Perekonomian turun ke lapangan ngecek langsung bantuan ini tepat sasaran atau tidak, masa menyalahi tugas dan fungsinya. Dan tugas memantau itu kan tugas menteri, tapi dilakukan pada saat menterinya sedang cuti di akhir pekan, begitu ya Pak Budi ya? Nah, itu kan sekarang gini, itu kan ada Bawaslu Mas. Bawaslu kan pasti akan memeriksa ini kok Bawaslu harusnya kalau memang itu pelanggaran pasti harus ditindak begitu ya Pak Budi ya? Pasti kalau ada pelanggaran kan udah disemprit dulu. Lihat aja atribut-atributnya Pak Erlangga, Pak Dito dan kawan-kawan yang lain itu. Begitu Mas, posisi mereka, apakah mereka sedang cuti 1-2 hari dan sebagainya kan bisa dilihat. Seperti itu. Dan menurut hemat kami kan udah ada Bawaslu di situ. Ya, Mas. Mas Umam, kalau memang yang dikatakan Pak Budi barusan itu benar, artinya kan memang fungsi seorang Budi Ari bisa dipilah sebagai Menkominfo dan sebagai tim kampanye. Artinya aman-aman saja dong segala sesuatu, atau seperti apa menurut Anda Mas Umam? Ya memang dalam konteks prakteknya itu domain privat dan domain publik itu campur aduk. Tidak mudah untuk memilah antara dua hal itu. Dalam satu sisi Bang Muni misalnya turun ke lapangan atas namanya Projo. Tetapi kemudian Bang Muni tetap akan dilihat sebagai seorang Menkominfo. Dan hal itu juga terjadi di banyak tempat. Nah oleh karena itu sebenarnya kalau misal kemudian mau fair, memang secara legal formal Bawaslu harus punya keberanian untuk menyemprit. Tapi kemudian faktanya Bawaslu ini bukan sesuatu yang organisasi yang betul-betul powerful secara politik. Karena institutional design-nya sendiri juga dia dipilih oleh partai-partai politik di Komisi 2, kemudian juga dalam proses itu juga pemerintah dalam konteks ini Presiden juga mengetahui, dan semua itu juga membutuhkan bagaimana kemudian bargaining position, artinya secara institutional kekuatan, institutional power, Bawaslu sebenarnya tidak kuat-kuat amat. Bahkan untuk menyemprit seorang menteri, seorang Menko, apalagi misalnya Capres, Pak Menhan misalnya, tentu ada semacam psychological barrier yang kemudian tidak mudah untuk diatasi oleh Bawaslu. Nah oleh karena itu ada semacam perasaan atau semacam sesuatu yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang wajar, sehingga kemudian mereka yang menyalahi aturan yang kemudian tidak sesuai dengan spirit undang-undang karena kemudian didiamkan dan pengawasnya juga tidak optimal, ya dianggap sebagai sesuatu yang banal, yang lazim, yang wajar. Nah ini yang kemudian menjadi catatan serius
dalam konteks pemilu dan di proses demokrasi kita. Baik, tentunya kita percaya Presiden Joko Widodo dan segenap menteri pembantunya kabinet akan juga meninggalkan warisan terkait dengan netralitas supaya kita bisa mengenang pemerintahan ini pada waktunya berakhir mendukung demokrasi. Terima kasih Pak Budi Aris Setiadi, Ketua Umum Projo yang juga Menkominfo, dan pengamat politik Ahmad Khairul Umam sudah mencerahkan kami. Selamat malam.